Yang paling ngena banget itu mungkin masalah keluarga kali ya. Kalau dari keluarga kan karena orang terdekat jadi lebih berasa sih patah hatinya gitu. Jangan terlalu pusing lah kalau masalah patah hati, karena bakal cepat berlalu walaupun itu butuh waktu lama. Cuman bagaimana caranya kalian mencari cara untuk melupakan segala hal itu, tapi jangan pernah sampai melupakan semuanya. Ciptakan seserpihannya aja, jangan semuanya. Mungkin yang sekarang aja kali ya. Kalau yang masa lalu kan biarin aja, udah buang jauh-jauh aja deh gitu kan. Daftar sama gue lulus sama orang lain kan udah buang aja gitu. Udah jadinya susah gitu kan. Udah. Halo. Hai. Halo Kak. Hai. Kalau boleh tahu siapa nih namanya? Ramel. Nama beneran? Beneran. Oh, Kalau beneran. bohongannya Karamel. Oh, Karamel. Saus loh. Thank you. Oke kan namanya udah tahu nih. Berarti panggilnya Karamel ya. Boleh. Karamel sekarang usianya berapa Kak kalau boleh tahu? 22 TW 23 lah ya. Wow. Jujur li. kayak gitu deh. Tapi gue gak tua. Gue masih muda. Oh masih muda. Oke. Thank you. Bercanda. Oke selanjutnya umur udah tahu, nama udah tahu. Berarti selanjutnya pekerjaannya Karamel nih apa nih kalau boleh tahu? Masih mahasiswi lah ya. Mahasiswi. Masih mahasiswi. Di universitas apa kalau boleh tahu? Di UPN. UPN. Veteran Jakarta. Oh, anak UPN veteran. Iya. Oke. Di Pondok Labu ya Karamel? Betul banget. Bener banget. Oke, nama gue Fernando Fadila. Dan pekerjaan gue mahasiswa dan saya berumur 21. Ya, kenalin nama gue Duta Prasetyo Sodo. Anjing berat banget suara gue kan. Ya. Ayo dong. Lagi ya? Berapa kerjaan Mas? Umur ayo tebak berapa nih umur gue? 19 bukan? Enggak. 35? Oh, set tua banget. Bukan, Mas. 21. 21. Pekerjaan Mas? Pekerjaan mahasiswa di universitas ternama lah, UGM. Kalau kalian bisa tahu ya. Ya, saya alumni situ Mas. Oh, alumni situ ya. Yang Margonda ya. Nama gue Amanda, lu bisa manggil gue Amanda, bisa manggil Man, asal jangan manggil Ayang. Soalnya gue udah punya. Ayang, lemes besti, udah punya ayang. ya, oke. Oh iya. Umurnya berapa nih Kak Amanda yang Umur gue 21, OTW 22. Oh, baru 21 atau 22 ya? Iya. Oh, kelihatannya udah kayak 27. Udah jadi bercanda. Serius. Pekerjaannya apa nih Kak Amanda kalau boleh tahu? Mahasiswi. Mahasiswi. Bener nih. Taran begini. Iya deh. Jajan kerudungnya enggak. Oke, mahasiswi di universitas apa Kak Amanda kalau boleh tahu? Di UNJ. UNJ. UNJ di mana tuh? Di Rawamangun. Iya. Panjangan UNJ apa sih? Universitas Negeri Jakarta. Oh, Yoi. keren. Berarti jadi guru ya? Enggak sih. Halo, perkenalkan nama gue Danu. Oke, Danu. Mas Danu nih berarti saya manggil. Boleh. Mas Danu ya. Mas Danu umurnya berapa nih Mas Danu kalau boleh tahu? Baru 20 sih. Hah? 20? Iya. Yang benar nih. Bener. Emang agak boros saya mukanya, Mas? Oh gitu. Tapi hatinya nggak boros kan? Tapi hati agak menangis terus sih. Oke, udah dong jangan bercanda. Iya, cukup ya. Sorry. Ya Mas Danu, Iya. kan umur udah saya tanya nih. Iya, boleh. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu pekerjaannya Mas Danu ini apa nih? Kalau untuk deket-deketin ini masih jadi mahasiswa sih. Oh, mahasiswa. Iya. Mahasiswa di universitas apa tuh kalau boleh tahu? UPN Jawa Timur. UPN Veteran Jawa Timur. Buset, Jawa Timur. Jauh ya. Alhamdulillah jauh juga. Agak pusing juga saya sebenarnya. Oh, gitu. Tapi udah offline, Mas? Baru 2 kali, habis itu langsung online lagi, Mas. Oh, berarti nggak sempat ngelihat adik kelas mungkin? Sedikit pernah, cuman masih belum explore lah. Oke. Tadi hanya bridgingan saya aja. Boleh Azaga. Kenalin, nama gue itu Wahana
Umur gue masih 15 tahun. Sekarang gue itu masih SMA. Nama gue Sita, usia gue 21 tahun, pekerjaan gue banker. Pertanyaan yang pertama, siapa nama presiden ya? Oke, boleh. Pertanyaannya itu adalah, pernah nggak sih Mas Danu tuh ngerasain patah hati yang terdalam, yang teramat sangat gitu di semasa hidup Mas Danu sampai sekarang? Mungkin yang membekas banget berapa bulan yang lalu gitu untuk masalah kehilangan motor, karena emang kecerobohan saya sendiri sih lebih tepatnya. Motornya hilang tuh Mas Danu. Terus gimana tuh? Kalau boleh tahu ceritanya gimana tuh? Ceritanya, ya karena kecerobohan saya yang saya sudah diingatkan sama teman saya bahwasannya, masukin motornya daripada ntar hilang gitu. Cuman saya terlalu cuek, kayak misalnya, udah ntar aja, cuma bentar. Ya udahlah, pas 20 atau 10 menit kemudian, ya udah hilang, udah rapuh. Berarti Mas Danu teramat sangat cuek sih. Coba aware dikit dong ke hatinya gitu. Aduh, kenapa tiba-tiba ke hati tuh, alhamdulillahnya. Karena kecuekannya iya. Sih benar juga. Benar. Urbanis juga harus aware juga nih ke hatinya, jangan sampai kayak Mas Danu. Benar. Oke, selanjutnya Mas Danu. Iya, boleh. Berarti cuman patah hatinya cuman pas motor aja nih, apa ada lagi Mas Danu? Ya, kalau misalnya ada lagi sih kayaknya belum separah itu sih, karena emang itu motor juga bukan angka kecil untuk diperhitungkan. Ya, bukan angka kecil emang. Pas iya, panjang. Ya, apalagi Mas Danu ada nggak kira-kira? Nggak ada, untuk masalah cewek sih masih bisa ditolerir lah. Berarti hatinya Mas Danu nih sekeras baja nih kalau masalah cewek. Besok kalau mau sakitin saya boleh kok. Tinggal PC saya aja, DM aja, oke? Nanti ada link di bawahnya. Oke. Gue pernah merasakan kecewa itu dalam karir gue bermusik ya. Ya contohnya dalam gue membentuk sebuah grup. Juga gue mempunyai beberapa gitu grup band yang akhirnya tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi ya gue memutuskan untuk bereksplor aja di luar grup itu, dan gue mengeksplor diri gue sendiri dalam bermusik gitu, yang gue cari aja sendiri gitu ya. Jadi oke. Jadi emang susah ya Mas ya sekarang karir musik ya. Ya. Apalagi kalau Solo susah juga. Apalagi kalau nggak kaya. Ada kalau kaya juga masih sulit. Makanya jadi di sini ada dampaknya juga di hidup saya. Ada dampaknya juga di hidup gua, itu kayak ya gua nggak dapet event di mana-mana gitu kan karena kondisi seperti ini. Jadi ya sudah, gua eksplor aja dulu, nanti ketika sudah mulai normal kembali gua bisa lebih tampil di panggung. Iya, bisa tampil di panggung gitu ya. Oke, kalau soal cinta kayaknya udah biasa banget ya. Maksudnya sering. Yang paling ngena banget itu mungkin masalah keluarga kali ya. Kalau dari keluarga kan karena orang terdekat, jadi lebih berasa sih patah hatinya gitu. Oke, boleh tahu nggak Kak, kenapa tuh kan Kak Sita bisa ngerasain sampai sebesar itu? Karena waktu itu gue ngerasa gue anak satu-satunya gitu. Ternyata gue punya kakak dan gue nggak tahu selama kurang lebih 18 tahun. Dan ternyata keluarga gue yang lainnya tahu, tapi gue enggak gitu. Oh, jadi ada yang ditutupin ya kayak. Kalau aku juga bakal banget. Ternyata nggak one and only. Patah hati terberat gue tuh di pertemanan sih. Jadi gue ngerasain baik ke orang yang salah. Gitu loh. Padahal kan baik kepada orang kan tidak pernah salah. Benar, itu benar. Tapi kita baik kan harus ke siapa aja gitu ya. Kita nggak perlu ngarepin orang balas kebaikan kita gitu loh. Tapi di sini sih gue kayak punya trauma sendiri gitu loh. Jadi gue itu tipe orang yang ketika gue berteman, gue bakal berusaha
kayak bikin temen gue tuh nyaman sama gue, dan gue akhirnya ngasih sesuatu yang menurut gue berlebihan sih kayaknya. Jadi gue tuh bener-bener ngasih semuanya gitu, ngasih segala-galanya ke temen gue gitu loh. Jadi kayak ketika dia sakit, ketika dia punya masalah atau apa, gue pasti mengusahakan ada di samping dia gitu loh, nemenin dia gitu segala macem gitu. Walaupun sebenarnya gue harus mikirin diri gue sendiri juga, entah gue di situ gue sibuk, gue punya urusan, gue juga sakit, tapi gue masih mikirin temen gue butuh gue gitu loh. Nah di sini tuh sakit hati gue, kecewanya gue adalah ketika gue udah ngelakuin kayak gitu, ternyata temen gue ngehianatin gue gitu loh. Dia ternyata ngomongin gue sana sini, terus kayak ya gimana ya, tiba-tiba ngejauhin gue, yang sebenarnya gue juga bingung salah gue tuh di mana gitu. Kayak gitu sih kecewanya gue sih, lebih ke trauma ke pertemanan aja sih gue. Oh, oke. Berarti kecewanya tuh patah hati terdalamnya ketika berteman gitu ya, kalau Kak Manda ya. Betul. Berarti asik guys kalau temenan sama Manda. Mungkin kalau lu minta umroh dibeliin tiket pesawat. Enggak, belum mampu gue. Jadi lu literally nih Jaksel banget nih. Jadi sampai sekarang lu masih punya traumatik yang teramat ya untuk berteman gitu. Iya betul. Jadi lu nggak bisa membuka diri selebar-lebar kayak dulu lagi. Gitu. Betul. Patah hati terberat gue itu pas gue kehilangan kucing gue. Jadi gue itu pernah melihara kucing, dan kucing gue itu ada 2, FYI ingat tuh. Jadi ya fokus. Jadi kucing gue, nah yang satu namanya Blacky, yang satu namanya Brownie. Nah si Blacky dia kebetulan udah meninggal, yang satu lagi si Brownie dia pergi dari rumah gue gitu. Itu menurut gue patah hati terbesar. Tapi kalau gue lebih kerucutin lagi, patah hati terbesar ya berarti kehilangan orang yang atau bentuk yang kita suka kan ya, kita sayang ya gitu. Oh, berarti lebih ke hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Masih kecil. Ya benar. Pampers berarti ya dia. Oh parah banget, jelas. Kalau dok di apa sih ini? Kalau patah hati gimana ya? Gue nggak pernah patah hati sih. Pernah matahin hati orang. Bohong nih. Udah nakal belum? Lu belum mandi kan? Tapi katanya yang suka matahin hati orang tuh sebenarnya hatinya tuh sangat sering patah. Ya sama kayak orang ngomong di tongkrongan yang sering ketawa itu padahal menyimpan banyak masalah. Ya seperti itu sih. Jadi boleh cerita nggak Mas? Apa tuh Mas yang pernah dirasain? Patah hati terberat apa ya? Dari segi apa dulu nih? Bebas sih. Mungkin yang sampai sekarang atau ada dampaknya dari Mas nih. Mas Duta. Mungkin yang sekarang aja kali ya. Kalau yang masa lalu kan biarin aja tuh. Udah buang jauh-jauh aja deh gitu kan. Daftarnya sama gue lulus sama orang lain kan udah buang aja gitu. Udah jadinya susah gitu kan. Udah buang jauh-jauh aja gitu. Kalau yang terdekat ini kayaknya gue itu memiliki patah hati terbesar kepada orang tua sih kayaknya. Sampai sekarang gue mungkin belum bisa lulus tepat waktu gitu. Sampai akhirnya bokap gue sekarang udah pensiun kan. Soundtracknya nanti lagu sedih ya. Bukan dong. Jadi patah hatinya tuh kalau sekarang ini ya gue ngerasain gue udah dikuliahin sama orang tua, dibiayain kan gitu. Ya lumayan dibilang mahal sih kayaknya bayaran kampus. Ya standar aja, cuman kayaknya nyiksa juga gitu kalau dikeluarin setiap semester gitu dengan pure uang orang tua kan. Terus juga karena udah dibiayain,
gue belum selesai sampai di masa sekarang gue kuliah. Ini udah memasuki semester 8 gitu. Bahkan IPK gue pun masih tetot. Berapa? Ayo tebak. Ya 1. Banyak kuis ya sini ya. Ayo tebak dong. Kalau bisa nebak nanti saya kasih sendal. Sendal masjid biar Anda sering sholat. Ya. Oke, jadi patah hati terbesar gue adalah patah hati dari bokap gue sendiri sih. Oke. Gitu. Keluarga nih berarti. Keluarga. Nanti kasih ini backsound sedikit. Waduh. Biar mellow banget gitu ya. Oh, Thank you. Iya. Thank you. Oke. Lanjutin karamel. Iya. Jadi kenapa gue bilang bokap gue yang paling bikin gue patah hati, karena gue ngelihat dia sebagai role model gue, ya karena ya pokoknya figur seorang ayah lah, dan gue kan putrinya nih gitu. Dengan putrinya yang Yes. pertama mungkin. Benar. Pertama. Gue anak pertama. Nah terus ya karena gue lumayan deket juga sama bokap gue. Sampai ada momen dimana tiba-tiba dia selingkuh, slanky nih Doski gitu kan. Slanky dia. Terus ya banyak hal-hal yang terjadi, kayak pecahlah keadaan suasana yang harmonis gitu ya. Sampai akhirnya ya udah gue merasa kehilangan figur bapak, karena ya dia kan jadi jarang pulang segala macam gitu deh. Gitu sih guys ceritanya. Ternyata bener-bener nyentuh hati guys ini pengalaman dengan ini ya. Mungkin gak banyak orang yang pernah mengalami pengalaman seperti itu gitu yang bisa kuat. Gimana ya? Tapi ya maksud gue dengan terjadinya perselengkian ini dan kayak mulai berubahnya sikap dia ke gue, dan ya pasti gue juga berubah dong sikap gue ke dia gitu. Kayak entah kenapa membentuk pribadi gue juga gitu loh, untuk jadi lebih mandiri, untuk jadi lebih independen. Apalagi kayak tadi kan gue lumayan bergantung banget nih masalah uang gitu kan. Sampai kira kayak ya gue mikir lah, kayak dia udah mulai jarang ngasih duit jajan segala macam, jadi gue harus mulai cari cara gimana gue bisa tetap foya-foya gitu kan. Ujung-ujungnya foya-foya nih. Yes, kita harus tetap foya-foya. Ya, visi misi foya-foya. Exactly. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Kak Manda. Oke. Karena tadi lu udah jawab yang patah hati terberat lu, pertanyaan selanjutnya ada nggak hal dari yang lu simpulin itu dari kejadian patah hati lu itu, ada nggak dampak yang besar di diri lu gitu, mau positif mau negatif mau pokoknya selalu dah, mau gimana gaya lu beda. Oke. Dampaknya sih lebih ke positif sih menurut gue, karena gue lebih mikirin diri gue sendiri juga gitu loh. Sebelumnya nggak pernah mikirin diri lu sendiri? Enggak, gue tipe yang lebih ke nggak enakan sih orangnya gitu. Ini mirip banget kayak gue bro, parah. Gue juga orangnya nggak enakan gitu ya. Jadi kayak ketika ya gimana ya, temen lu ngajak ini kayak gue nggak enak nih kalau nolak, jadi kayak gas gitu. Jadi gue lebih peduli ke diri gue sendiri, dan gue sadar gitu loh, sesuatu yang berlebihan itu menurut gue udah nggak baik sih. Jadi gue lebih kayak tahu batasannya aja sih kayak gitu. Emang benar kata Tuhan, apapun yang berlebihan itu tidak baik. Betul. Berarti kita balik lagi ke prinsip Tuhan. Iya. Pokoknya fastabihul khairat. Ya. Jadi itu tadi yang mengubah, yang terjadi perubahan besar di diri Kak Manda itu kayak tadi gitu ya. Ke diri gue sendiri. Udah bilang itu jadi orang yang mungkin sekarang lebih kayak mikirin diri lu sendiri gitu, udah berubah jadi orang yang tadinya kagak enakan jadi orang yang enakan. Orang yang enakan gimana tuh nggak tahu juga. Jadi lebih ke diri sendiri sih gue. Oh, diri sendiri. Jadi positive vibes ya. Iya. Diri sendiri kan. Ya, literally karena kita memang harus menghargai diri kita kan. Betul. Ya, oke, kalau tadi perubahannya udah dijawab sama Manda, ya kan itu ada nggak pesan buat para urbanis nih?
Paling pesannya ya itu sih, kayak menurut gua lu berteman boleh sama siapa aja, tapi lu tetap harus hati-hati sih terhadap orang yang lu ajak berteman gitu. Lawan lu tuh siapa, lu juga harus kenal siapa dia gitu, gimana sifatnya dia gitu. Maksud gua jangan sampai ya kejadian yang di gua kalian juga rasain gitu. Walaupun memang kita harus baik ke semua orang gitu loh, tapi jangan berlebihan gitu, karena ya balik-balik ke prinsip Tuhan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kayak gitu. Dampaknya yang gue rasakan itu, apalagi di kondisi seperti ini gitu, gue ya udah merelakan aja apa yang terjadi, dan sebetulnya tidak ada yang harus kayak dibebani lagi sih pikiran gue karena yang suatu hal kecewa tadi. Jadi ya udahlah gitu aja. What done is done. What done is done. Oke. Gitu. Oke, ya itu aja sih yang pengen kita tanyain Mas Nando. Semoga bisa berkarir lagi di musik, lebih bagus lagi juga karirnya. Amin. Dapat band yang solid. Ya, amin. Yang nggak tiba-tiba bubar. Ntar dikasih. Tenang aja, gue aja Twitter yang edit gue. Oke, gue yang edit itu. Mungkin waktu awal-awal kayak ngerasa kaget ya, terus karena sering lebih dibandingin gitu kan. Setelah itu ya kalau sekarang pasti mau nunjukin juga lah kalau gue juga anak nyokap yang terbaik, yang bisa dibanggain gitu. Kayak apapun yang gue lakuin sekarang juga buat nyenengin nyokap sama bokap gue gitu. Jadi lebih semangat ya untuk keluarga. Mungkin dulu gue masih mikirin kayak apa-apa harus tentang gue gitu. Ternyata sekarang udah harus kebalikan, gue juga harus ngasih untuk orang tua gue gitu. Oke, begitu. Terima kasih Kak Sita atas ceritanya. Sama-sama. Semoga Kak Sita jadi semakin kuat dan bisa lebih menunjukkan apa yang ditunjukin. Endurance untuk keluarganya. Dampaknya apa ya? Mau positif apa negatif nih dampaknya? Karena keduanya tuh harus ada sebenarnya. Dalam hidup kan harus stabil, positif negatif, hitam putih, berpasang-pasangan kan, dan juga ganteng cantik ya. Ya udah, kalau jomblo mah jomblo aja. Kalau lu jelek aja. Enggak, bercanda. Semua orang gak ada yang jelek. Semua orang dilahirkan ganteng menurut maknya. Yuk, lanjut lagi. Iya, boleh positif, boleh negatif yang sangat pas rasain deh. Kalau positifnya sih gue ngerasa kayak mungkin gue lebih giat lagi kuliahnya gitu kan. Kayak gue mengingat gue udah dibiayain gitu, gue belum lulus gitu kan. Sempat batin juga gitu, tapi ya udah positifnya karena dari situ gue ingat terus kan, sampai membekas di otak, sampai mantan gue lupa semua. Bercanda. Akhirnya gue lebih giat lagi kuliahnya gitu kan. Itu sih paling yang gue rasain baru itu sih, iya, tentang kuliah. Oke, memang kuliah itu banyak ceritanya Mas ya. Ya dibilang banyak sih. Memang ya. Iya, banyak banget. Pasti kalau target berarti lulus tahun ini Mas? Pengen ya. Kalau bisa gitu kan. Kalau bisa ya tahun ini. Nanti gue undang semuanya, kita party kalau gue lulus ya. Ntar gue datengin Dajjal. Tahu nggak Dajjal? Dangdut jalanan. Kita party. Party Dajjal. Emang terkadang lawakan pos ronda harus digunain. Asik ya. Iya, emang asik. Kalau untuk perubahannya sangat signifikan sih. Jadi lebih aware sama barang-barang yang saya punya. Jadi dan lebih menjaga kualitas barangnya juga, karena emang gak mau keulang lagi itu kejadiannya. Jadi mau gak mau kan kita harus lebih aware. Jadi gitu deh. Itu perubahan paling besar, dan paling besarnya lagi lebih disiplin sih. Disiplin akan waktu. Soalnya kan itu posisinya kehilangan motor jam 3 pagi. Iya. Jangan ditiru ya guys, jangan ditiru. Kerja kelompok
Iya. Jadi Benar. ditiru. Jangan. Jadi Mas Danu lebih aware lagi nih sama motor nih. Nggak cuma motor sih, segala hal barang yang saya punya. Oh, barang yang Anda punya. Oke. Kalau gitu Mas Danu merasakan perubahannya yang sangat besar ya. Mas Danu. Oke, selanjutnya ada nggak nih pesan-pesan buat para urbanis gitu, atau ada pesan yang harus disampaikan untuk kedepannya apa gimana gitu, ada nggak yang bisa disampaikan untuk para urbanis? Kalau untuk kesan dan pesan ya? Iya, pesan boleh pesan. Pesan aja deh. Kalau pesan, jangan terlalu pusing lah kalau masalah patah hati. Karena bakal cepat berlalu walaupun itu butuh waktu lama. Cuman bagaimana caranya kalian mencari cara untuk melupakan segala hal itu. Tapi jangan pernah sampai melupakan semuanya. Ciptakan seserpihannya aja, jangan semuanya. Benar. Ya. Benar Mas Danu, benar. Ya. Oke. Itu aja sih. Yang terutama juga jangan lupa urbanis, jangan lupain sholat. Iya benar. Jangan lupain sholat juga. Iya. Jangan lupa sama Tuhan deh pokoknya. Jangan kayak saya. Jangan gitu. Jangan gitu ya. Sorry. Jangan lupa kalau mau mati. Kan kalau dibilang lebih keras, nggak lebih keras juga sih, tetap ngenyek juga sebenarnya, cuma nggak diunjukin aja mungkin ya, perubahannya di situ kali ya. Dari yang biasa kayak udah anjir gue sedih banget, bla bla bla, terus kayak sekarang sedihnya pas mau tidur aja sendirian. Gitu. Tiap hari. Kadang ya, kadang enggak, ya bergantung mood aja ya, masih cengeng cuma nggak diunjukin aja, lebih santai aja. Oh, guys. santai. Berarti berusaha tetap tegar walaupun hati melintir gitu ya. Betul. Oke, berarti perubahan dirinya itu Ramel berubah jadi sosok yang Lebih apa ya, lebih tegar, gitu. tapi nggak gimana ya, diunjukinnya tegar tapi ternyata nggak setegar itu gitu. Kayak gitu. Benar sih, karena sebenarnya kesedihan itu jangan kita pamerin. Bener, karena nanti kalau misalkan kita lihat orang sedih-sedih jadi kayak apa banget juga kan. Iya kan? Ya kan ya nggak sih. Jadi ya biar biar santai aja lah ya, hidup nggak usah dibawa pusing gitu. Yang penting kita tetap foya-foya aja, cari duit coy, cari duit biar kita bisa santai, enak-enak, foya-foya. Foya-foya urbanis. Pokoknya visi misi foya-foya. Exactly. Oke, Kak Ramel. Dari pertanyaan gua tadi, selanjutnya ada pesan nggak nih buat para urbanis? Kira-kira Pesan kalau lo patah hati, apa gimana nih? Pesan ya mungkin kalau lo patah hati lo apa, atau pesan yang disampaikan, kata-kata bijak lah atau apa itu? Oke, mungkin karena gue anaknya nggak bijak ya. Lebih ke bajak-bajak. Oh bisa, boleh. Lebih ke arah ya gimana ya? Kalau misalkan punya masalah, intinya berdamai aja sama masalahnya. Kayak ya nggak usah dibawa berungsing setiap saat, karena kayak nggak bakal kelar juga kalau lo bawa pusing terus gitu kan. Ya dihadapin aja masalahnya, nggak usah ditunda-tunda juga gitu ya. Jadi sih itu aja, paling jangan ngenyek, jangan cengeng dikit aja. Cengengnya pas sendiri aja nggak apa-apa, tenang. Berarti hidup tuh harus let it flow aja. Yoi, mengalir seperti air. Air apa tuh? Air ketuban, air susu. Air Tuhan turun ya. Ya, nyanyi ya. Thank you. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Manda atas waktunya. Oke, thank you banget ya Urbanus sudah mau dengar cerita gue. Oke. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Mas Danu. Iya, saya juga terima kasih. Terima kasih sudah diundang ke sini. Thank you. Oke, Kak Ramel, terima kasih atas waktunya. Thank you. Ada pesan. Gue mau nyampein ini satu kejadian waktu itu. Jadi gini, gue itu 2 hari yang lalu sempet jalan-jalan di daerah Krukut tuh, di tol pembangunan yang tol Desari itu kan. Gue jalan kaki di situ. Lagi jalan, tiba-tiba kaki gue nginjek sesuatu. Pas gue angkat, anjing berat banget nih kan. Kagak angkat-angkat nih. Penasaran dong gue nginjek apaan kan. Gue lihat tuh. Pas gue lihat gini, ternyata lu mau tau gak gue nginjek apaan? Gue nginjek kedewasaan. Ya, terima kasih. Gak ada pesan-pesan dari gue. Gak ada.
Oh iya. Kayak di setiap hari. Sayangi kucing kalian sebelum kucing kalian itu merasa tidak disayangi. Gue freak banget. Ada yang ada anjing.